Selamat siang, kembali lagi di Indonesia Image. Kali ini kita berada di sebuah kepulauan yang ada di Pulau Mentawai. Dan di hadapan saya ada seorang pelaut, tapi bukan Popeye. Nama beliau adalah Bapak Rusli Ibrahim. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah mengantarkan kami ke pulau yang indah ini. Ini pulau apa namanya, Pak? Masilok. Masilok. Ya. Kalau dari Pulau Siberut dengan menggunakan perahu motor tadi kurang lebih 30 menit ya Pak ya, ditempuh. Lebih kurang 30 menit. Bapak ini latar belakangnya seorang pelaut, betul ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama di Mentawai ini? Lebih kurang sekitar 20 tahun. 20 tahun, berarti sekitar tahun 2001. Langsung melaut itu mencari ikan atau? Awalnya ya mencari ikan. Sampai kemana Pak paling jauh? Kalau dari seputaran dari dulunya dari Belawan sampai ke Batam, sampai ke Natuna. Sampai ke Natuna juga? Sampai ke Natuna. Seberapa besar perahu yang Bapak nakodai? Besar. Besar ya? Besar. Kira-kira muatan lebih kurang sekitar 200 ton. Memang kapal nelayan. Kapal nelayan ya. Enak nggak sih Pak jadi nelayan itu? Dibilangkan enak nggak enak. Dibilangkan enak. Apa ya? Tapi dia punya apa namanya ya? Punya nikmat sendiri juga. Punya nikmat sendiri. Ya, apalagi kalau sudah terbebas dari kita nggak ditekan sama pemimpin. Bebas. Dan ada satu kenikmatan sendiri apabila Bapak selamat dari sebuah gelombang besar atau badai. Itu rasanya gimana itu Pak? Kalau kita sedang di dalam dihantam badai, rasanya begitu. Ingat Tuhan. Di tengah laut itu nyampe ke darat saya nggak akan melaut lagi. Seperti itu? Ya. Tapi begitu sampai di darat, bongkar hasilnya, menerima uang, kapal berangkat lagi. Kapok Lombok kalau orang Jawa bilang. Nah, itulah kira-kiranya. Ya. Dulu berarti keluarga memang ada di Mentawai atau Bapak merantau? Enggak, merantau. Saya dengar nih, Bapak ini adalah pelarian. Pelarian apa, Pak? Pelarian cinta atau pelarian apa nih? Pelarian sebenarnya pelarian dari konflik GAM di Aceh. Oh, Bapak lari dari konflik di Aceh sebagai warga Aceh atau Bapak sebagai bisa dikatakan pernah menolong kawan-kawan GAM juga di Aceh. Partisannya? Iya. Pernah ikut mengangkat senjata? Pernah. Pernah dikejar-kejar berarti? Pernah juga. Pernah tertembak Pak? Pernah. Di mana? Di kaki. Di kaki. Selamat ya? Alhamdulillah sama sampai sekarang. Tapi sekarang sudah NKRI ya Pak? Iya. Saat itu ya mungkin satu catatan tersendiri dalam hidup Bapak. Punya riwayat yang nggak bisa saya lupakan kalau itu. Biarpun sekarang kita di sini, sejarah itu nggak akan lupa. Kaburnya gimana saat itu Pak? Kita waktu itu dari Aceh itu pakai kapal nelayan dengan ada kawan-kawan lebih kurang sekitar 15 orang. Tepatnya dari mana itu? Dari Idi dari Aceh Timur. Kita langsung ke perjalanan di tengah laut selama 7 hari 7 malam. Nampaklah satu pulau yang namanya Pulau Mentawai. Kita mundur lagi sebentar Pak. Bapak dari Idi itu tanpa arah tujuan. Tanpa arah tujuan. Tapi rencana kabur itu Bapak sudah persiapkan dengan matang. Maksudnya begini, namanya orang dalam pengejaran, Bapak di hutan saat itu. Iya. Bagaimana cara Bapak mendapatkan kapal dan lain-lain itu? Itu yang perlu kita tahuin gitu. Pegang uangkah saat itu? Enggak. Lalu bagaimana Bapak bisa kabur gitu? Pakai kapal, BBM-nya? Kita keluar dari hutan itu malam jalan, siang berhenti di mana tempatnya titik yang aman. Malam jalan lagi. 3 hari 3 malam kita dapat nyampe ke pinggir pantai. Ada tumpangan ke tengah, dapat satu kapal nelayan. Kita bajak ya? Iya. Tapi orangnya selamat? Mereka yang punya kapal, yang di atas kapal itu mereka nggak mau pergi. Kita turunkan dengan bagus-bagus, kita bicara bagus-bagus sama mereka. Kita butuh kapal, mereka nggak mau ikut, mereka turun, kapal kita bawa. Kalau BBM-nya habis di tengah laut? Ya nggak ada pilihan. Ikutin arus saja. Jadi Bapak tadi hampir 7 hari 7 malam diombang-ambingkan gelombang.
sampailah pada satu pulau yang namanya Pulau Mentawai. Bapak dulu nggak pernah terpikir itu adalah Pulau Mentawai? Nggak pernah terpikir, nggak ada tujuan. Jadi Bapak ini meninggalkan Aceh saat itu, meninggalkan sanak keluarga dan lain-lain, kabur, terombang-ambing oleh laut dan baru tahu kalau ini adalah Pulau Mentawai. Nah, sampai di Mentawai saat itu aman ya? Waktu itu pun begitu nyampe Mentawai nggak tahu bahwa Mentawai ini adalah Indonesia. Bapak pikir ini adalah bagian luar dari Indonesia. Ya. Tapi ternyata ketika masuk baru tahu bahwa Mentawai ini adalah masih Indonesia. Waduh, masih juga masuk ini. Masih merasa terkejar-kejar ya. Lalu sampai Mentawai kemana, Pak? Mudah-mudahan sampai ke Mentawai ini waktu itu di sinilah tempat waktu itu tempat orang-orang yang pelarian. Di Mentawai ini adalah tempat yang paling aman waktu itu. Jadi banyak pelarian-pelarian juga. Banyak yang dari Sibolga, yang dari Aceh lari ke Sibolga. Partisan GAM. Iya, banyak juga waktu itu. Bahkan mereka menetapnya di Sibolga, mencari ikan, ikut kapal nelayan ngambil ikan daerah Mentawai. Maksudnya di Mentawai inilah tempat yang paling aman. Paling aman saat itu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Tapi sekarang kan sudah aman dan Bapak sudah ada Sering pulang ke Aceh. sudah pulang ke Aceh dan juga pemerintah Indonesia dengan saudara-saudara kita yang ex GAM juga sudah ada perjanjian damai. Ya. Tapi yang menarik adalah Pak, ya konflik Aceh adalah catatan tersendiri dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Ya. Tapi yang ingin saya tahu, apa yang menyebabkan Bapak angkat senjata saat itu? Waktu itu sebenarnya nggak ada minat untuk sama sekali bawa angkat senjata sama kawan-kawan di sana. Jadi pas saya punya kawan namanya Daud Abu Bakar dan Ridwan Abu Bakar juga yang disebut waktu itu. Di sekarang kalau di Aceh itu Ridwan itu namanya Netu, kita kawan bagus sama dia saat sama permainan bola. Jadi waktu itu dia pulang dari Libya. Kita nggak tahu mereka dari mana masa itu. Setahu masyarakat waktu itu dia pulang dari Malaysia. Di mana ada kawan dia jumpa bicara, nggak ada bicara masalah GAM, cuma bicara biasa. Jadi lama-kelamaan baru masuk bahasa politik. Jadi dia mengambil simpati. Iya, dari situlah kita tahu apa yang namanya GAM. Dulunya kan bukan GAM. Apa AM. Bu? Angkatan AM Aceh Merdeka. Aceh Merdeka. Ya masa itu. Jadi disitulah terus ada tokoh-tokoh besar masa itu termasuk Tengku Daud Ibrahim, Dr. Dubir, masa itu yang pernah saya kenal, yang pernah saya jumpa, datang ke setiap daerah ngomong masalah perjuangan. Mereka buka sejarah perjuangan sejarah Aceh, disitulah bangkit, motivasi. Jadi waktu itu nggak ada senjata, nggak punya senjata. Hanya sebagai simpatisan. Iya. Jadi setelah tahun 90-an dengan berjalannya waktu sampai tahun 90-an disitulah pecah komplit dom pertama. Waktu itulah saya pun pernah tangkap juga. Tahun 90 saya pernah tangkap. Bebas dari situ. Saya berangkat ke Medan. Dari Medan saya ke Batam sampai ke Natuna. Dari situ balik lagi ke Aceh. Masa krisis. Masuk ke Belawan. Masa itu ada konflik di Belawan, di Gabion itu konflik besar-besaran antara waktu masa reformasi Cina. Saya pun ada sama kawan-kawan juga yang dari Aceh, gabung juga di situ. Setelah itu pulang ke Aceh, disitulah senjata pun udah mulai dapat satu-satu. Ikut turun lagi. Ada yang senjata rampokan, ada yang senjata dari luar juga. Dari situlah mulai belajar megang-megang senjata. Setelah Bapak mahir pegang senjata dan lain-lain, tugas pokoknya Bapak apa sebenarnya? Tapi sebentar, sebelum dijawab saya balik lagi tadi. Artinya awal tadi masuk ke dalam
angkatan Aceh Merdeka ini tadinya hanya karena simpati atau karena ada kawan dekat. Ada kawan dekat. Jadi ikut-ikutan Ikut-ikutan. awalnya. Oke. Awalnya. Jadi itulah ya Pak. Ada sebabnya kaidah dengan siapa kita berkawan harus kita tengok itu ya. Iya. Kita berkawan dengan saudagar ya kita ikut berdagang. Iya. Jadi berkawan dengan nelayan kita ikut Kita cari pasti jadi ikan. nelayan. Ikut yang nggak bener ya jadi nggak bener kita bisa jadi. Jadi hikmahnya di situ ya Pak. Tapi biarpun gitu, dengan adanya gitu, biarpun saya sampai apa yang saya kerjakan itu nggak timbul penyesalan sampai sekarang. Ada sebuah hikmah yang bisa diambil. Iya. Tugas Bapak di Gerakan Aceh Merdeka itu saat itu apa Pak? Paling pokok misalkan apakah saya sebagai penggalang atau sebagai transporter yang ngambilin barang atau Saya waktu itu cuma apa namanya ya, kalau setelah sekarang ini ini transportasi. Bapak bagian transportasi Ya, laut atau darat? laut. 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 Berarti sempat mengambil senjata dari luar juga? Pernah juga Di sekali. titiknya di daerah mana dulu tuh Pak? Thailand. Thailand. Ya. Bapak keluar masuknya lewat perairan, kapal. Kapal nelayan. Lolos dari angkatan laut saat itu gimana caranya Pak? Kita waktu itu nggak pernah jumpa patroli. Karena Saat kita itu? nelayan murni. Covernya atau bungkusnya sebagai nelayan? Ya, kapal kita dipersiapi dengan alat-alat nelayan seperti pancing segala macam. Sampai ke Thailand, tukar barang. Ini yang jualan orang Thailand, Ya, kita ngambil di kapal-kapal Thailand di tengah bukan seorang intelijen asing atau tentara Thailand bukan Enggak, ya? bukan. Memang seperti nelayan juga. Nelayan. Mereka pun nelayan. Ya, covernya nelayan. Ya, covernya Mungkin pedagang senjata internasional bisa jadi. Bisa jadi, karena kita dari Aceh itu kan kita bawa ganja, Tuker ganja. tukar ganja untuk satu kapal. Ini sambil nelayan Bapak juga sambil hisap ganja berarti? Enggak juga. Enggak juga. Oh, jadi tukar barter dengan Ya. ganja di situ ya tadinya. Jadi jumpa mereka di tengah laut sana dengan kapal yang tertentu, orang yang udah tertentu. Cara mengenalkan atau itu sudah Udah Bapak, ada udah ada perintah? Enggak, di kapal itu memang ada Kode-kode sendiri atau? bisa dikatakan ada pemimpin di kapal itu yang kenal baik sama mereka. Oh, Bapak Kita hanya sebagai mengantarkan prajurit, saja. sebagai kawan. Kawan ABK, prajurit kru kapal. ABK, pengantar aja lah ya. Ya, pokoknya. kru kapal lah istilahnya. Satu senjata waktu itu seharga berapa kilo ganja, Pak? Satu Kita pucuk, Pak? nggak tahu berapa harga waktu. Pokoknya antar saja. Karena ganja yang kita bawa masa itu 500 kilo atau gitu-gituan lah. Sampai di sana kadang-kadang bawa ganja ini sampai 4 piber, 5 piber. Ada yang kalau dikatakan bisa dikatakan dalam karung goni itu sampai 6 karung goni itu. Sampai di sana jumpa mereka di tengah laut, tukar senjata, nanti dapat 20 pucuk, macam merek senjata. Oke. Nah, Bapak cerita ditembaknya itu gimana Pak tadinya? Boleh dijelasin nggak? Ketika apa dan lokasinya di mana? Dan pasukan batalion mana yang menyergap Bapak saat itu? Kita nggak tahu persis pasukan dari mana. Yang jelas kita sedang di tengah hutan, pas kontak, sempat perlawanan juga, ada perlawanan juga. Berapa pasukan waktu itu personil yang menyergap Bapak? Banyak. Kita cuma orang 5 Bapak sedang di hutan? di hutan. Malam atau Siang. pas siang? Siang. Pas seperti ini lagi santai-santai. Lagi santai, siap makan siang. Kurang lebih jam 1, jam 2-an lah. Tiba-tiba disergap. Disergap. Tahu-tahu udah suara tembakan. Kita pun bingung arah pertama dari mana. Nggak tahu asal peluru ini dari mana. Pokoknya panik. Panik. Jadi dengan panik itu kita pun nggak hilang konsentrasi juga. Dapat tahu arah Tembakan dari tembakan mana? tadi, kita pun dapat Membalas. ada balasan juga. Dari 5 orang itu kelima-limanya selamat yang tadi kabur. Kita 7. selamat semuanya. Tapi Bapak kena Kena. sendiri, satu-satunya yang Ya, kena. yang kena cuma saya satu. Bahkan waktu itu saya pun dapat kena juga. Mereka pun sempat juga bikin kena juga waktu itu. Apakah mereka hidup sama matinya saya nggak tahu, karena kita nggak dekat ya kan. Dari
pelarian itu kan Bapak posisi tertembak. Ya. Dan tadi cerita di awal Bapak kemudian jalan ke sana kemari, kemudian sampai pinggir pantai membajak perahu dan lain-lain. Itu udah lama Setelah kita Bapak dari penyergapan itu Bapak lari kemana itu? ke gunung lagi. Dan dirawat di sana? Ya dirawat di sana. Oh, jadi tadi itu fase yang berbeda ya? Saya Ya. pikir setelah disergap itu lari. Enggak, udah. Mungkin udah sekitar 5 atau 7 bulan kemudian barulah kita keluar. Nyampe lah ke Mentawai, itulah ceritanya. Jadi kita kalau ngomongin perjuangan pasti banyak yang harus dikorbankan. Pasti. Bapak juga harus terpisah dari keluarga. Ya, Berarti Bapak saat itu pun jauh dari anak istri, jauh. tidak pernah bertemu. Ya. 10 tahun lebih ya. Kalau sekitar 5 tahunan lah. Dari 2000 saya berangkat pertama dari Aceh, kabur dari Aceh. Nyampe ke Mentawai. Setelah damai, musibah besar-besaran di Aceh, Gempa, tsunami. Setelah itulah saya pulang. Udah 6 tahun lebih kurang baru saya pulang ke Aceh. Dari cerita Bapak tadi tidak ada penyesalan tentang Enggak. lembaran kisah ini. Tapi saya ingin tahu apakah ada satu penyesalan terkait dengan momen-momen yang Bapak tidak dapati bersama anak atau istri. Ada nggak Pak yang sempat merasuk ke dalam sanubari Yang saya Bapak? sesali sama rekan-rekan di sana, kalau masalah momen sama keluarga itu nggak ada saya sesali apa yang terjadi. Itu resiko perjuangan. Itu resiko perjuangan. Atau mungkin Bapak, aduh menyesal saya tidak menemui ibu saya. Tidak, Waktu itu enggak. tidak ada. Tapi sekarang, kalau sekarang, kira-kira apa Sekarang yang? saya setelah damai saya pulang, jumpa sama keluarga, sama bapak, sama ibu, juga pun sama anak yang di sana saya jumpa biarpun sama istri, dia bukan istri saya lagi, sama keluarga saya tetap jumpa juga. Jadi ketika jadi Saya di sini udah nyampe kemari, saya kan pulang lagi ke Aceh. Bapak cari mereka. Mereka tetap di kampung juga. Mereka udah punya keluarga sendiri, kayak istri saya sudah punya keluarga sendiri. Yang anak tetap anak saya juga. Tidak ada mantan anak ya. Tidak. Nah, mereka bagus sampai sekarang, komunikasinya saya bagus. Jadi yang Bapak sesali tadi apa kira-kira? Sama teman-teman di sana yang saya sesali. Kenapa? Nggak ada. Perubahan. Istilahnya nggak ada respon untuk saya sebagai kawan mereka dari dulunya. Berjuang bersama. Ya, nggak ada respon sama sekali. Bahkan saya pernah pulang, jumpa yang namanya Nek itu tadi. Saya cuma sekedar ngomong basa-basi. Waktu itu saya minta, cuma ngomong ica-ica aja. Minta proyek, itu awal pembicaraan. Cuma mereka waktu itu dia jawab, aduh terlambat, nggak ada proyek. Ya cuma sekedar itu aja. Itu aja yang saya sesali. Ternyata tidak sebanding persahabatan Ya. yang bertalikan maut tadi ya. Tapi biarpun itu dengan perjuangan saya sempat pisah sama keluarga. Bapak saya meninggal biarpun saya nggak jumpa, saya pulang mereka udah dikubur. Tidak ada sedih satu sama sekali Pak sampai sekarang. Penyesalan itu nggak ada. Karena yang namanya Resiko. resiko tadi itu udah saya pikirkan, udah nasib saya kayak gitu. Baik. Jadi sekarang Bapak sebagai warga Mentawai, tinggal di Mentawai dengan berkeluarga di sini ya Pak ya, punya anak. Ya semoga dari perbincangan kita ini ada banyak hikmah yang bisa diambil Pak. Jadi sebagai seorang laki-laki tidak pernah menyesal dengan keputusan yang pernah dibuat, hadapi kenyataan. Ya. Kemudian berhati-hati mencari kawan Untuk kedepannya. kedepannya, itu aja. gitu ya Pak ya. Bahkan Selamat. di sini pun banyak kerjaan di sini yang saya tantang dengan maut di Mentawai ini, banyak juga. Menarik. Nanti kita akan bicara lagi tentang perjalanan di laut nih Pak. Ya. Gitu. Ini di episode kali ini dengan Pak Rusli Ibrahim ya. Ya, Rusli Ibrahim asal Idi, Idi, Aceh Timur. Aceh Timur. Mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka. Terima kasih Pak. Ya. Semoga Bapak dan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, keberkahan, keselamatan, dan taufik hidayah sehingga kita memiliki hidup yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Rusli. Ya, Sampai sama-sama. jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.